Halo, nama saya Eloina Christine. Saya adalah salah satu mahasiswi dari STPK Santo Fransiskus Assisi Semarang. Dalam video kali ini, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai persiapan perkawinan proksima atau persiapan perkawinan jangka menengah sesuai dengan ajaran Gereja Katolik. Sebelum masuk ke dalam persiapan perkawinan proksima atau persiapan jangka menengah, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai perkawinan Katolik. Yang pertama, pengertian dan hakikat perkawinan Katolik. Perkawinan Katolik menurut ajaran Katolik adalah perjanjian yang dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka suatu persekutuan seluruh hidup, yang menurut ciri kodratinya terarah pada kesejahteraan suami istri dan kelahiran serta pendidikan anak antara orang-orang yang dibaptis dan yang diangkat oleh Tuhan ke dalam martabat sakramen. Hakikat perkawinan itu sendiri menurut ajaran Katolik bersumber dari ajaran Kitab Suci dan ajaran Gereja Pasca Konsili Vatikan II sebagai ikatan perkawinan berlangsung seumur hidup sampai maut yang memisahkan. Sebelum ada perkawinan Katolik itu sendiri, terdapat hak untuk menikah. Hak untuk menikah terdapat dalam KHK Kanonik 1058, yang merupakan landasan hukum dari hak setiap orang untuk bisa menikah. KHK Kanonik 1058 berisi, semua orang dapat melangsungkan perkawinan, sejauh tidak dilarang hukum. Jadi, semua orang dapat melangsungkan perkawinan. Namun, syaratnya, orang itu tidak dilarang oleh hukum. Karena menikah itu dilindungi oleh hukum. Namun, sekaligus juga diatur oleh hukum, baik hukum sipil maupun hukum keagamaan. Karena di dalam perkawinan Katolik, ikatan perkawinan itu berlangsung seumur hidup sampai maut yang memisahkan, maka terdapat beberapa persiapan-persiapan yang dibutuhkan demi langgengnya sebuah perkawinan. Persiapan perkawinan itu sendiri meliputi 3 tahap, yaitu persiapan jangka panjang, persiapan jangka menengah, dan persiapan jangka pendek. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang persiapan jangka menengah atau proksima. Persiapan jangka menengah atau proksima adalah persiapan yang dijalani oleh orang-orang yang telah berpacaran. Mereka mulai belajar saling mengenal dan menyelaraskan diri, mengenal visi hidup mereka, serta belajar berkomitmen dengan pacarnya. Persiapan menengah ini biasanya dirayakan dengan pertunangan. Pertunangan sendiri adalah salah satu tahapan penting untuk memasuki perkawinan. Tetapi tidak ada upacara khusus yang ditetapkan bagi gereja sejagat. Karena itu, upacaranya diatur dalam hukum partikular yang ditetapkan oleh konferensi wali gereja sesuai dengan konteks setempat. Gereja sangat menghormati dan memberi tempat bagi kebiasaan pertunangan ini dalam reksa pastoral, serta memberinya arti dan relevansi yuridis seperti tertuang dalam Kanon 1062, yang berisi, pertunangan memiliki peranan yang sangat penting dan khas sebagai persiapan perkawinan yang sering dilengkapi dengan syarat-syarat serta konsekuensi-konsekuensi sosial dan yuridis tertentu. Karena itu, hukum gereja tetap memandang perlu suatu pengaturan mengenai pertunangan sekalipun sangat singkat dan sederhana. Walaupun secara khusus, hukum pertunangan tidak dituntut demi sahnya perkawinan. Namun, secara pastoral, sangat baik untuk kedua calon saling mengenal dan menyesuaikan diri demi persiapan memasuki dunia perkawinan. Seandainya dalam perjalanan pertunangan ada ketidakcocokan, tidak ada hak untuk menuntut dilaksanakannya perkawinan. Karena pertunangan bukanlah kesepakatan nikah. Kesepakatan nikah menciptakan ikatan nikah yang tak terputuskan. Sebaliknya, pertunangan merupakan perjanjian yang bisa dihentikan atau diputuskan, baik sepihak maupun atas kesepakatan kedua belah pihak. Singkatnya, persiapan jangka menengah proksima adalah persiapan yang dijalani oleh orang yang telah berpacaran, di mana mereka mulai belajar saling mengenal dan menyelaraskan diri, mengenal visi hidup bersama, serta belajar untuk saling berkomitmen.
Nah, persiapan menengah ini dirayakan dengan pertunangan. Walaupun secara hukum pertunangan tidak dituntut demi sahnya perkawinan, tetapi secara pastoral sangat baik untuk kedua calon saling mengenal dan menyesuaikan diri demi memasuki dunia perkawinan. Seandainya dalam perjalanan pertunangan ada ketidakcocokan, tidak ada hak untuk menuntut dilaksanakannya perkawinan tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan sampai jumpa lagi.